ini? Tanya Sri Devi, istri dari pemilik pabrik gula yang bernama Linggar. Linggar menghela nafas, ia meletakkan kedua sendoknya di piring, lalu terdiam sesaat menatap menu-menu yang ada di hadapannya. "Pah!" Sri Devi memanggilnya lagi. Linggar menatap istrinya sekilas, lalu tersenyum padanya. "Belum, Ma. Tapi Mama tenang saja. Nanti pasti akan segera dapat. Kita tidak bisa sembarangan dalam mencari sesembahan untuk Nyai Wingit." "Iya, Pak. Kita harus mencari seorang yang benar-benar masih perjaka. Karena jika tidak, kejadian 10 tahun yang lalu akan terulang kembali. Mama tidak mau kehilangan salah satu anak Mama lagi karena kecerobohan kita, Pak. Maka dari itu, kita harus benar-benar berhati-hati." Mereka kembali diam. Pikiran mereka kembali menerawang jauh ke belakang. Kejadian 10 tahun yang lalu, di mana anak lelakinya yang masih berusia 17 tahun, harus terpaksa menjadi tumbal keluarganya, karena kesalahan yang tidak diketahui Linggar. Ia kira tumbal yang ia berikan waktu itu adalah benar-benar masih perjaka. Namun ia salah. Pria itu rupanya sudah tidak lagi perjaka, sehingga membuat makhluk itu murka dan akhirnya mengambil anak laki-laki sebagai gantinya. Karena makhluk itu tidak mau menerima seorang pria yang hanya perjaka dalam statusnya saja. Sementara pria itu berhasil selamat namun berakhir menjadi gila. Mereka masih ingat benar. Anak pertamanya yang bernama Singgi meregang nyawa di depan mata mereka. Singgi tiba-tiba saja mengalami demam yang tinggi, lalu kejang-kejang dan setelah itu ia meninggal dengan tubuh yang membiru. Linggar Taji memiliki 3 orang anak. Yang pertama seorang anak laki-laki bernama Singgi yang telah menjadi tumbal. Dan anak yang kedua bernama Laras. Usianya kini telah menginjak 25 tahun. Ia menempuh pendidikan di luar negeri, dan akhirnya ia bekerja di sana. Ia tidak pernah pulang ke rumahnya setelah kakaknya meninggal dan mengetahui rahasia besar orang tuanya karena ia sangat menentang keputusan orang tuanya yang nekat bekerja sama dengan iblis yang dilakukan turun-temurun dari kakeknya. Dan yang ketiga bernama Danur. Saat ini ia berusia 10 tahun. Konon, Linggar merupakan pewaris satu-satunya dari keluarganya. Mau tak mau ia harus meneruskan usaha orang tuanya. Ia juga harus meneruskan ritual yang orang tuanya lakukan sejak dulu. Agar pabriknya tetap berjaya dan lancar meskipun banyak gempuran persaingan saat ini. Linggar dan keluarganya memang terkenal sangat baik dan dermawan kepada karyawan ataupun orang lain. Tak heran jika banyak yang suka dengannya. Tapi di balik kebaikannya itu tersimpan rahasia yang sangat mengerikan. Ia dan keluarganya memuja makhluk yang mereka sebut Nyai Wingit. Makhluk itu berwujud seorang wanita yang sangat cantik jelita. Namun ketika ia murka ia akan berubah wujud menjadi seorang manusia berbadan ular yang sangat menyeramkan. Nyai Wingit meminta tumbal seorang perjaka untuk ia ajak bersegsama agar umurnya semakin panjang dan tetap terlihat cantik. Namun setelah bersegsama, para perjaka itu akan dihisap sari-sari kehidupannya dan akan ia jadikan budak di alam kekuasaannya. Siang itu Azam mendapatkan telepon dari ibunya. Ibunya memberi kabar jika ibunya sakit. Mau tidak mau ia harus pulang saat itu juga. Ia memberanikan diri untuk meminta izin pada bosnya yang tengah melakukan santap siang bersama istrinya. "Permisi Tuan, Nyonya," ucap Azam di depan pintu. Linggar dan istrinya menoleh ke arahnya. "Oh, ada apa Azam?" "Kemarilah," ajak Linggar. Azam berjalan pelan-pelan sambil membungkukkan tubuhnya menghampiri Linggar. Lalu ia berdiri di samping Linggar yang sedang duduk di meja makan. "Ada apa Azam?" tanya Sri Devi. Ini Nyonya. Saya mau minta izin untuk pulang kampung sebentar. Soalnya ibu saya sakit mendadak." Azam memberanikan diri untuk meminta izin pada tuannya. "Duduklah dulu Zam. Kamu sudah makan?" tanya Linggar dengan wajah yang menenangkan. Iya Tuan. Terima kasih. Saya sudah makan tadi di belakang," jawab Azam sembari duduk di kursi dekat mereka. Azam merupakan salah satu pegawai Linggar yang sudah lama bekerja sebagai sopir pribadi Linggar. Ia menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal dulu. "Memangnya ibumu sakit apa, Zam?" Nyonya, ibu saya sakit jantung, dia sendirian di rumah. Kakak saya sudah berumah tangga dan tinggal di kota. Jadi mereka tidak bisa mengurus ibu. Saya adalah anak yang paling dekat,"
Makanya Zam, kamu itu cepat menikah lagi. Celetuk Linggar sambil mengusap mulutnya dengan tisu. Hehehe, saya masih trauma Tuan. Saya belum bisa melupakan istri saya. Jawab Azam sembari menggaruk-garuk kepalanya. Memang berat ya Azam, kehilangan orang yang paling kita cintai. Iya Tuan, apalagi istri saya meninggal setelah selesai akad. Haah! Linggar dan Sri Devi saling berpandangan. Maksud kamu? Sri Devi bertanya karena penasaran. Jadi istri saya itu meninggal dunia ketika kami tengah melakukan resepsi pernikahan. Istri saya mengeluh pusing, lalu meminta istirahat. Setelah dibawa ke kamar, istri saya mengerang-erang kepanasan. Tubuhnya merah dan melepuh. Dan tak lama setelah itu ia meninggal dunia. Kok bisa seperti itu? Memangnya sakit apa? Tidak tahu Nyonya. Kata orang-orang, istri saya terkena santet. Tapi saya dan keluarganya sudah sepakat untuk mengikhlaskan dia. Jadi urusan itu sudah tidak lagi diperpanjang. Artinya, meskipun status kamu duda, kamu ini sebenarnya masih perjaka Azam. Tanya Linggar penasaran. Azam menunduk. Iya Tuan. Linggar dan Sri Devi saling bertatapan. Lalu senyum mengembang dari keduanya. Linggar berdiri dan menghampiri Azam. Ia menepuk bahunya berulang kali. Sabar ya Azam. Kami benar-benar tidak tahu jika kejadian seperti itu. Kami terlalu sibuk jadi tidak sempat menanyakan perihal masa lalumu. Iya Tuan, terima kasih. Ya sudah, kamu saya izinkan pulang. Urus ibumu dengan baik. Jika ibumu sudah sembuh, baru kamu kembali kemari. Wajah Azam mendadak sumringah. Ia berdiri lalu mengucapkan terima kasih pada Linggar. Saat hendak melangkah pergi, Sri Devi menghentikannya. Tunggu sebentar Zam. Sri Devi pergi ke kamarnya, lalu kembali membawa bungkusan kertas berwarna coklat. Ini untukmu dan untuk biaya pengobatan ibumu. Sri Devi memberikan segepok uang yang dibungkus dengan amplop coklat yang tebal. Azam menerimanya dengan tatapan haru dan tangan yang bergetar. Ini apa Nyonya? Itu uang. Tidak banyak, tapi semoga saja cukup. Semua itu untukmu. Bola mata Azam membulat. Ia tidak dapat berkata-kata lagi. Oh iya, bawalah salah satu mobil di garasi itu Zam. Imbul Linggar. Azam meraih tangan Linggar dan menciumnya berulang kali. Terima kasih banyak Tuan. Tuan dan Nyonya sudah sangat baik pada saya. Tidak masalah Zam, itu sebagai bentuk penghargaan kami untukmu. Karena kamu sudah bekerja dengan sangat baik selama ini. Mata Azam berkaca-kaca. Ia sangat terharu dengan kebaikan Tuan dan Nyonya itu. Zam, kalau tetangga kamu ada yang mau bekerja di sini, bawa saja. Tapi utamakan yang masih bujangan ya. Ucap Sri Devi. Baik Nyonya, kebetulan keponakan saya ada yang menganggur dan butuh pekerjaan. Biar nanti saya tawarkan, barangkali dia mau. Tidak cuma satu, sebanyak apapun tidak masalah. Kita akan pekerjaan mereka di pabrik atau di lapangan langsung. Kita butuh banyak pegawai baru. Baik Tuan. Ya sudah, pulanglah. Hati-hati di jalan. Salam untuk ibumu. Baik Tuan, saya permisi dulu. Sri Devi dan Linggar tersenyum. Setelah kepergian Azam, Linggar dan Sri Devi duduk kembali di kursi meja makan. Mereka masih terus menatap ke pintu luar meskipun Azam telah hilang dari pandangannya. Ma, apa kita tumbalkan Azam saja? Tapi aku tidak tega, Pak. Ayah Azam itu sudah sangat baik pada kita. Dia sudah banyak membantu kita. Begitu pula dengan Azam. Anak itu sangat baik dan penurut. Ma, kita kan sudah diingatkan oleh mendiang orang tuaku dulu, agar kita tidak boleh pakai perasaan dengan para pegawai kita. Lagian kita sudah sepakatkan ingin meneruskan ritual ini. Iya, Pak. Kamu benar. Kita tidak boleh memakai perasaan dalam hal ini. Jika tidak bukan hanya kita, tapi anak-anak kita juga akan menghadapi bahaya jika berani bermain-main dengan Nyai Wingit. Maka dari itu, Ma, kita sudah terlanjur mengikuti ritual ini. Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Lagian sudah hampir 8 tahun ini kita tidak menumbalkan karyawan kita kan, Ma?
Jadi tidak akan ada yang curiga jika kali ini kita menumbalkan salah satu dari mereka. Iya, Pak. Kamu benar. Kalau nanti benar-benar tidak ada yang lain, kita tumbalkan saja Azam. Lalu setelah itu kita beri uang yang banyak ibunya. Iya, Mah. Kamu benar. Tiba-tiba ponsel Linggar berdering. Sebuah panggilan yang membuat matanya membulat menatap layar ponselnya. Ma, Laras Mah, tumben sekali dia menghubungi kita, Mah. Ucap Linggar bahagia. Angkat, Pak. Linggar bersiap-siap mengangkat teleponnya, namun saat ia sudah mengucap, halo? Tiba-tiba panggilannya terputus. Mati, Mah. Aduh, anak itu selalu bikin penasaran saja. Coba Papa telepon balik. Ting. Sebuah pesan masuk. Pah, maaf aku tidak jadi telepon. Tiba-tiba ada temanku datang. Nanti ku sambung lagi. Linggar memberikan ponselnya pada Sri Devi. Sri Devi membaca pesan dari Laras dan meletakkan ponselnya di meja. Anak itu memang kebiasaan. Apa mungkin dia masih marah dengan kita, Mah? Entahlah, Pak. Mungkin dia hanya merasa sangat kehilangan Singgi. Bagaimanapun Singgi adalah kakaknya yang sangat dekat dengannya. Selain itu, dia juga sudah tahu kalau kita melakukan ritual turun-temurun ini untuk tetap menjaga agar perusahaan kita tetap berjalan dengan baik. Dia juga tahu kalau meninggalnya kakaknya itu karena menjadi tumbal Nyai Wingit. Imbu Sri Devi. Iya, Mah. Lara sampai enggan menikah sampai sekarang karena ia takut jika calon suaminya akan dijadikan tumbal oleh kita. Nanti aku akan bicara dengannya lagi masalah ini, agar dia tidak salah paham dan mengerti dengan kondisi kita. Kata Sri Devi. Harus itu, Ma. Anak itu memang harus sedikit ditegasi. Kalau tidak dia akan menjadi ancaman untuk kita. Kemudian Linggar dan Sri Devi tiba-tiba terdiam saat salah satu pembantunya datang untuk membereskan meja makan mereka. Mereka bersikap seolah-olah tidak sedang membicarakan hal yang penting. Linggar dan Sri Devi memang sangatlah pandai bersandiwara serta selalu bersikap manis pada semua karyawannya. Bab 2. Menjelang kematian Azam. Malam itu, Azam telah sampai di rumah ibunya. Di sana sudah ada bibinya dan Budi saudara sepupunya yang menunggui ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budi berjalan untuk membukakan pintu. Mas Azam sudah sampai. Budi meraih tangan Azam untuk menyalaminya. Bagaimana keadaan ibuku, Bat? Sudah lebih baik, Mas. Tadi sudah dipanggilkan dokter. Azam segera menemui ibu dan bibinya. Ibunya yang melihat kedatangan Azam segera bangkit dan duduk bersandar di ranjang. Jam, kamu baik-baik saja? Tanya ibunya terlihat khawatir. Baik, Bu. Ibu kenapa bisa kambuh lagi? Ibumu memikirkan kamu dari beberapa hari lalu, Zam. Dia sering memimpikan hal yang buruk tentangmu. Tambah bibinya yang tak lain adalah Ibu Budi. Azam menggenggam tangan ibunya. Ibu, tidak perlu memikirkan Azam seperti itu. Azam baik-baik saja. Juragan Azam itu orangnya sangat baik sekali. Tadi saja Azam diberi uang yang lumayan banyak untuk biaya berobat ibu. Iya, Azam. Mungkin ibu yang sudah berlebihan memikirkan kamu. Ucap ibunya. Azam perlahan melepaskan genggaman ibunya. Beralih memeluk ibunya. Ibu sekarang istirahat ya. Azam sudah izin untuk libur sampai ibu sembuh kok. Terima kasih ya, Nak. Ibunya membenarkan posisi tidurnya, lalu tidur dengan ditemani Azam. Setelah ibunya tidur, Azam duduk di ruang televisi bersama Budi. Sedangkan bibinya sedang menyiapkan menu makan malam untuk mereka. Selama ini merekalah yang menjaga ibunya. Ibu dan bibinya sama-sama seorang janda. Rumah mereka berdampingan, maka dari itu jika terjadi apa-apa bibinya bisa dengan cepat mengetahuinya. Pad, bagaimana, apa kamu sudah dapat pekerjaan? Tanya Azam sembari duduk di bangku depan televisi. Belum, Mas. Setelah pulang dari kota aku belum dapat pekerjaan lagi. Aku juga merasa tidak tega meninggalkan ibu dan Bude di rumah sendiri begini. Mereka sama-sama sudah tua. Iya, Bat. Kamu ada benar juga. Kalau kamu kerja jauh, siapa yang akan menjaga mereka? Sebenarnya di pabrik gula tempatku bekerja sedang membutuhkan banyak karyawan baru. Bagian apa, Mas?
Banyak banget. Bahkan kalau kamu tidak ingin bekerja di pabriknya, kamu bisa bekerja di rumah juragannya. Ya sebagai sopir atau tukang kebun. Nanti coba aku pikir-pikir lagi ya mas. Sebenarnya aku minat kalau ada lowongan bagian produksi. Kalau diizinkan sama ibu nanti aku menyusul. Iya, kalau kamu sudah siap, kamu bisa hubungi aku saja nanti. Masalah ibu kita bisa sewa orang untuk membantu mengurus mereka. Gajinya lumayan lobat. Aku saja sudah memiliki tabungan yang banyak semenjak bekerja di sana. Lumayan untuk masa depan kita nanti. Bosnya juga sangat baik. Wah, percaya aku kalau masalah itu, Mas. Ucap Budi sembari menoyor pundak Azam. Lalu mereka tertawa bersama. Seminggu kemudian, Azam telah bersiap kembali bekerja. Ibunya sudah sembuh dan sudah bisa ditinggal. Bi, aku titip ibu lagi ya. Kalau ada apa-apa jangan lupa kabari aku. Iya Zam, kamu tenang saja. Ibumu itu kan kakakku juga. Jeti sudah menjadi tanggung jawabku. Terima kasih ya Bi. Kemana Budi Bi? Budi masih berada di balai desa. Tadi dapat undangan dari Pak Lurah. Oh ya sudah, salam saja buat Budi. Nanti kalau dia sudah siap untuk bekerja bersamaku, segera kabari aku saja. Iya Zam. Azam memeluk ibunya berulang kali. Ia mencium tangannya sambil menangis. Tak biasanya Azam bersikap pada ibunya seperti itu selama ini. Setelah berpamitan pada ibu dan bibinya, Azam masuk ke dalam mobil. Namun ia masih saja terdiam. Seperti sangat berat untuk meninggalkan ibunya. Azam keluar lagi dari mobil dan kembali memeluk ibunya. Kamu ini ada apa Tizam? Kok tumben kamu bertingkah aneh seperti ini? Tanya ibunya. Gak tahu Bu. Rasanya Azam kok berat sekali ya mau kembali. Rasanya Azam ingin tetap bersama ibu. Ya sudah Tizam. Diundur saja pulangnya. Kalau kamu masih rindu dengan ibumu, tidak baik pergi dengan perasaan seperti itu. Usul bibinya. Sebenarnya Azam pinginnya seperti itu Bi. Tapi Azam sudah terlanjur janji pada Tuan Linggar untuk kembali hari ini. Ya sudah. Kamu hati-hati saja ya Zam. Ibu selalu berdoa untuk kebaikanmu. Iya Bu. Setelah ibunya meyakinkan, Azam akhirnya pergi kembali ke tempat pekerjaannya. Entah kenapa perasaannya saat itu merasa gelisah sekali. Seolah-olah ia tidak ingin kembali ke rumah Tuan Linggar. Di perjalanan Azam mengalihkan pikiran yang tengah gelisah dengan bersenandung kecil sambil menikmati perjalanan melewati hamparan perkebunan tebu. Karena ia memang ingin pergi ke pabrik terlebih dahulu sesuai dengan perintah Linggar. Azam menghentikan mobilnya, ketika tiba-tiba ia melihat sosok wanita yang cantik memakai baju kebaya hijau yang tengah berada di pinggir jalan tersenyum sangat manis padanya. Mau kemana Mbak siang bolong begini di tengah kebun tebu? Saya mau ke kilometer 37 Mas, masih nunggu tebengan. Oh, ya sudah sekalian saja bareng saya. Saya mau ke kilometer 40. Mau ke pabrik? Wah, apa tidak apa-apa Mas, takut repotin. Biasanya saya nebeng truk pengangkut tebu. Tidak apa Mbak, mari masuk ke dalam mobil. Keburu ada mobil besar lewat, nanti banyak debu lagi. Wanita itu akhirnya setuju untuk ikut mobil Azam. Ia berjalan masuk ke dalam mobil. Azam memperhatikan wanita itu. Ia sedikit heran dengan penampilannya yang terlihat seperti pakaian orang zaman dahulu, namun ia juga sangat terpesona melihat kecantikan dari wanita tersebut. Mari Mas jalan. Ucap wanita itu membuyarkan lamunan Azam. Oh, iya Mbak. Ngomong-ngomong Mbak ngapain berada di tengah kebun tebu begini? Apa tidak takut hitam terkena sengatan matahari? Wanita itu nampak tersenyum sebelum menjawab pertanyaan Azam. Saya habis antar bekal buat bapak saya Mas. Bapak saya lagi tebang tebu di sana tadi. Bapaknya Mbak seorang penebang. Wah Mbak anak yang sangat berbakti ya. Jarang-jarang lo anak gadis zaman sekarang seperti Mbaknya. Oh iya saya Azam. Saya sopir pribadi Tuan Linggar. Saya Niken Mas. Mereka saling berbincang-bincang. Tidak terasa mereka telah sampai pada kilometer ke-37. Saya berhenti di sini saja Mas. Loh, jalannya kan di depan. Tidak apa-apa Mas. Saya mau nerobos saja biar dekat. Beding saya dekat dengan kebun ini kok. Walah, nanti badannya gatel semua kena daun tebu loh. Hehe,
Tidak mas, saya sudah biasa. Oh ya sudah, di sini ya. Wanita itu turun. Ia tak lupa mengucapkan terima kasih pada Azam sambil tersenyum. Azam membalas senyuman wanita itu dengan hati yang berdesir. Lalu Azam kembali menginjak gas, mulai membawa mobilnya ke tengah jalan kembali. Ia melirik kaca spion mobilnya. Ia berharap masih melihat wanita yang bernama Niken tadi di sana. Lah, cepat sekali dia pergi. Perasaan tadi baru saja turun. Ucapnya saat tidak lagi melihat sosok Niken di sana. Azam mencoba berpikir positif. Ia terus mengarahkan laju mobilnya ke pabrik. Setelah sampai di sana, ia segera turun dan masuk untuk menjemput Linggar yang berada di sana. Di sepanjang jalan masuk pabrik yang berupa lorong, Azam merasa sangat berbeda. Hawa di sana terasa dingin dan lembab membuat siapa saja menjadi tidak nyaman. Azam berulang kali mengusap tengkuknya. Ia merasa ada banyak pasang mata yang sedang mengawasinya, padahal di lorong itu tidak ada manusia satupun, karena mereka semua sedang sibuk bekerja di dalam pabrik mengolah tebu untuk menjadi gula pasir. Azam melihat seorang memakai seragam pabrik tengah mendorong sebuah troli. Huff! Azam merasa lega saat melihat ada orang di lorong yang panjang itu. Saat berpapasan, Azam sempat ingin berhenti untuk menyapa pria yang berjalan dengan menunduk itu. Azam melihat dengan seksama troli yang sedang pria bawa itu. Azam terkejut, karena di dalam troli tersebut terdapat beberapa potongan tubuh manusia. Astaga! Azam mundur dengan cepatnya. Pria itu mengangkat wajahnya, dan seketika membuat Azam berlari terbirit-birit ketakutan karena ia melihat wajah pria itu telah hancur. Bahkan bola matanya nyaris terlepas dari tempatnya. Wah! Azam menabrak seorang di ujung lorong. Azam tidak berani menatap wajah seseorang yang ia tabrak itu. Ia justru duduk berjongkok sambil menutupi wajahnya dengan kedua lengannya karena ketakutan. Di tengah ketakutannya, ia merasa ada tangan yang menyentuh bahunya, membuat Azam semakin ketakutan. Ampun, jangan sakiti saya, pergi jangan ganggu saya. Ucap Azam melantur. Bukannya pergi, orang itu justru mengguncang tubuh Azam semakin kuat. Heh, kamu lagi ngelinduri Azam. Buka matamu. Ini aku Ari. Mendengar suara yang tidak asing lagi baginya, Azam memberanikan diri untuk membuka lengannya dan menatap temannya bernama Ari itu. Ia pelan-pelan berdiri. Kamu beneran Ari? Tanyanya. Ya iyalah, kamu itu kenapa sih? Azam segera memeluk temannya itu dengan erat. Syukur deh kalau kamu benar manusia. Aku baru saja bertemu hantu di sana, Eri. Lepas. Ini apa-apaan sih main peluk-peluk saja? Kamu mabuk ya? Azam melepaskan pelukannya. Tidak, aku tidak mabuk. Aku sadar benar kok. Aku serius, Eri. Aku beneran lihat hantu di sana. Alah, mana ada hantu siang bolong begini. Kamu ini ngaco saja. Udah sana masuk ditunggu Tuan Linggar di ruangannya. Kamu tidak percaya, Eri? Tidak, udah sana cepetan. Azam terpaksa berjalan kembali menuju ruangan Linggar sendiri. Sebelum membuka pintu ia menoleh ke arah Ari berada. Dan lagi-lagi ia sudah tidak mendapati Ari berada di tempat semula. Hihi! Azam segera masuk ke dalam ruangan Linggar karena merasa takut. Bab 3. Menjelang kematian Azam. Kamu kenapa, Azam? Kok seperti orang ketakutan begitu? Tanya Linggar sambil membereskan berkas yang ada di atas mejanya. Azam menutup pintu pelan-pelan. Ia menarik nafas dalam-dalam, mengatur suhu tubuhnya yang mulai tak beraturan. Tidak apa-apa, Tuan. Azam duduk di sofa, menunggu tuannya yang tengah bersiap untuk pulang. Yuk, kita pulang sekarang. Ajak Linggar. Suhu tubuh Azam kembali terasa panas dan terkadang menjadi dingin. Ia berdiri mematung tak berani membuka pintu. Ayo. Azam terlihat gugup dan takut. Perlahan ia coba membuka pintu ruangan kerja Linggar dan menatap keadaan luar. Loh, kok ramai orang-orang bekerja? Padahal tadi kan sepi banget. Gumamnya.
Ada apa, Azam? Suara Linggar membuyarkan lamunan Azam. Oh, tidak Tuan. Mari Tuan. Azam mempersilahkan tuannya untuk keluar dan berjalan terlebih dahulu. Azam mengikuti Linggar dari belakang dengan perasaan tak karuan. Ia jadi bingung dengan dirinya sendiri. Padahal jelas ia tidak melihat satu orang pun di luar ruangan Linggar tadi. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba terlihat ramai aktivitas seperti biasa? Linggar berhenti sejenak, menghampiri salah satu karyawannya dan berbincang-bincang sebentar. Azam melihat Ari yang sedang membersihkan alat produksi tak jauh dari tempat dirinya berdiri. Azam berinisiatif untuk menghampirinya. Eri! Azam menepuk pundak Ari, membuat Ari terjingkat karena kaget. Sialan kamu, Jam! Bikin kaget saja! Umpat Ari. Maaf, lagian kamu ngapain ngelamun begitu? Aku lagi serius bukan ngelamun. Ada apa sih? Kamu dari tadi di sini, Eri. Lah, ya iyalah Zam. Kan aku kerjanya memang di sini. Kamu tadi ngobrol sama aku kan, Eri? Kapan? Justru kamu yang aku panggil diam saja. Kamu ngapain sih tadi? Kelihatan buru-buru, seperti sedang dikejar hantu saja. Azam mengusap-usap tengkuknya. Ia jadi bingung dengan kejadian yang baru saja ia alami. Zam, kok malah diam? Aku pergi dulu ya. Tuan Linggar sudah menunggu. Azam pergi kembali berjalan di belakang Linggar. Aneh sekali si Azam ini. Gumam Ari sambil menatap kepergian Azam. Di perjalanan menuju tempat parkir, Azam lebih banyak diam, tak banyak berbicara seperti biasanya. Ia melirik troli yang berada di pinggir jalan. Troli itu adalah troli yang sama dengan troli yang Azam lihat tadi. Azam bergidik melihatnya. Setelah sampai di tempat parkir, mereka segera masuk dan pergi dari lokasi pabrik menuju rumah Linggar. Rumah Linggar memang tidak jauh dari pabrik, hanya melewati beberapa kilometer dari pabrik, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk segera sampai ke sana. Di rumah, Sri Devi terlihat sedikit gusar. Pasalnya ia belum menemukan seseorang yang pas untuk ia jadikan calon tumbal berikutnya. Sementara waktu yang ditentukan tinggal beberapa hari lagi. Bagaimana ini, Pak? Kita belum menemukan seseorang yang pas. Tanya Sri Devi saat suami Mia telah tiba di rumah. Linggar duduk sambil melepaskan kaos kakinya. Nanti malam Papa akan coba memanggil Nyai Wingit. Papa ingin bertanya apakah ia mau jika ia berikan Azam untuknya. Mudah-mudahan Nyai Wingit mau. Iya, Pak. Mudah-mudahan. Mama tidak mau anak kita lagi yang harus menjadi korbannya. Sri Devi duduk di samping Linggar. Ia menghela nafas panjang. Terkadang aku juga lelah, Pak, harus seperti ini. Terus-menerus. Seketika Linggar menutup mulut istrinya. Suts, jangan bicara seperti itu, Ma. Nanti kalau Nyai Wingit dengar bisa bahaya kita. Iya, Pak. Maaf. Oh iya, Pak. Bagaimana dengan Laras? Apa dia menghubungi Papa lagi? Nomornya tidak aktif lagi, Ma. Anak itu memang susah ditebak. Apalagi dia sudah bisa cari uang sendiri. Dia seperti sudah tidak membutuhkan kita lagi. Dari dulu memang dia itu cerdas, Pak. Dia sekolah saja. Kita hampir saja tidak membiayainya karena dia selalu dapat beasiswa. Tapi kita harus sedikit hati-hati dengan Laras. Entah kenapa. Mama punya firasat jika Laraslah yang akan menghancurkan kita nanti. Has, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun dia itu juga anak kita, Ma. Sudah, siapkan saja kebutuhan ritualku untuk nanti malam. Aku akan mandi dahulu. Linggar pergi ke kamar. Sementara Sri Devi segera pergi ke kamar khusus untuk menyiapkan ritual suaminya. Sri Devi menatap seluruh isi ruangan kamar yang dibuat khusus untuk Nyai Wingit itu. Kamar itu didesain khusus sesuai dengan kesukaan Nyai Wingit. Kamar dengan nuansa kuno dan dominan dengan warna hijau. Keadaan lembab dengan minimnya cahaya membuat siapa saja yang masuk ke dalam sana tidak akan betah berlama-lama. Sri Devi menatap ranjang dengan gaya klasik. Spray berwarna hijau dengan kelambu berwarna putih. Ranjang itu akan digunakan suaminya bercinta dengan Nyai Wingit tiap kali suaminya ingin menemui Nyai Wingit dan meminta sesuatu kepadanya. Sri Devi harus rela berbagi suami dengan Nyai Wingit selama ini. Terkadang ia merasa lelah,
Namun ia sudah terlanjur masuk terlalu dalam perbuatan menyimpannya itu demi hidup bergelimang harta. Jadi ia harus siap menerima segala resiko yang harus ia dapat. Termasuk Ciak harus berbagi suami dengan Nyai Wingit. Setelah selesai menyiapkan segalanya, seperti biasa Sri Devi akan mengajak anaknya pergi berjalan-jalan dan menginap di hotel untuk semalam. Ia akan berbelanja barang apapun yang ia suka. Semua itu ia lakukan untuk mengalihkan rasa sakit dan cemburu yang ia pendam. Ia juga tak mau anaknya tahu aktivitas papanya dan akan mengetahui semua rahasia orang tuanya. Keesokan harinya, Linggar menghubungi Sri Devi. Ia menyuruhnya agar segera pulang. Setelah mendapatkan perintah dari suaminya, Sri Devi segera kembali pulang bersama putranya. Sri Devi turun dari mobil. Ia menatap suaminya yang sedang duduk di teras. Suaminya terlihat sangat segar. Entah kenapa setiap kali suami selesai dengan ritualnya, suaminya akan terlihat semakin tampan dan muda. Linggar bangkit dari tempat duduknya dan segera memeluk istri dan putranya. Sri Devi membalas pelukan hangat suaminya. Meski tidak bisa ditampik, ia merasa sangat cemburu setiap kali Linggar selesai melakukan ritual malam bersama Nyai Wingit. Ada kabar baik Ma, ucap Linggar sembari melepaskan pelukannya. Sri Devi melirik putra sekilas. Nah, kamu masuk dahulu ya. Titah Sri Devi pada putranya. Putranya mengangguk dan berlari menuju kamarnya. Ada apa, Pak? Tanya Sri Devi duduk di kursi dekat suaminya. Linggar melirik kanan kiri. Setelah ia merasa aman, ia mulai berbicara pada istrinya. Nyai Wingit memang suka dengan Azam. Jadi kita tidak usah mencarikan korban lagi, karena Nyai Wingit yang akan mengambilnya sendiri. Bisiknya. Oh, hanya itu jawaban Sri Devi. Kamu kenapa sih, Ma? Kenapa tiba-tiba sewot seperti itu? Tidak, aku hanya sedikit lelah saja. Sri Devi bangkit memutarkan tubuhnya ingin segera masuk ke dalam rumah. Namun Linggar segera mencekal lengannya. Ma! Sri Devi membalikan tubuhnya, sehingga mereka kini saling berhadapan. Aku tahu kamu cemburu, tapi kan ini memang bagian dari ritual kita. Mama juga kan yang dulu mengizinkanku untuk meneruskan pesugihan turun-temurun ini. Sudahlah, Pa. Aku hanya lelah saja. Jawab Sri Devi malas. Jangan seperti itu dong, Ma. Aku tak mau jika sikapmu terus-menerus seperti ini. Justru akan membahayakan dirimu sendiri. Percayalah, aku hanya mencintaimu saja. Aku melakukan itu tidak dilandasi perasaan apapun. Iya, Mama tahu. Sekarang lepaskan tangan Mama. Mama mau mandi. Jangan marah lagi. Senyum dong. Sri Devi mengulas senyum terpaksa lalu pergi ke kamarnya. Tak lama, Azam sudah bersiap dengan seragam sopirnya menghampiri Linggar. Maaf Tuan, apa hari Tuan tidak pergi ke pabrik? Tidak Zam, aku ingin di rumah. Mumpung aku tidak ke pabrik. Kalau kamu beristirahat atau pergi bersenang-senang, pergilah. Baik Tuan, terima kasih. Azam kembali ke pavilion tempat ia dan pekerja lainnya tinggal. Saat ia akan kembali, ia melihat sosok yang kemarin ia lihat sedang berdiri di dekat pintu pagar tengah menatapnya. Loh, itu kan Niken? Wanita yang kemarin aku beri tumpangan. Kenapa dia berada di sini? Azam menoleh ke arah Linggar. Setelah memastikan Linggar telah masuk ke dalam rumah, ia menghampiri wanita yang bernama Niken itu dan membuka pagarnya. Loh, Mbak Niken ngapain di sini? Namun wanita yang bernama Niken itu hanya dia menatap Azam, tersenyum lalu berjalan pergi. Azam yang merasa penasaran mengikuti Niken dari belakang. Niken terus berjalan dengan langkah yang sedikit cepat melewati rumah-rumah warga. Lama-kelamaan langkahnya semakin cepat saja. Bahkan Azam sampai berlari untuk mengikutinya. Bahkan ia sampai tidak menghiraukan sapaan warga yang menyapanya. Itu si Azam kenapa? Tumben disapa diam saja. Biasanya dia sangat ramah. Ucap Meng Udin, salah seorang warga di sana. Iya, tumben. Ngejar apaan sih si Azam? Kayak buru-buru begitu. Tambah Agus. Kebelet mungkin? Hahaha, mereka tertawa.
Warga di sana selama ini memang tidak pernah merasa curiga pada keluarga Linggar atau orang-orang yang bekerja dengannya. Karena selama ini Linggar tidak pernah mencari korban tumbal di dekatnya. Ia selalu mencarinya ke daerah yang jauh dari tempat tinggalnya. Lo pergi kemana Niken tadi? Ucap Azam kebingungan mencari keberadaan Niken. Tiba-tiba ia melihat sebuah rumah berada di tengah kebun tebu. Bangunan dengan nuansa hijau dengan arsitektur khas zaman dahulu. Lah, sejak kapan di tengah kebun tebu ini bangunan? Ucap Azam kebingungan. Tak lama pintu rumah itu terbuka. Azam mundur pelan-pelan. Niken? Ternyata yang membuka pintunya itu adalah Niken. Sini mas masuk. Panggil Niken. Meskipun sedikit kebingungan, Azam melangkah maju mendekati Niken. Entah kenapa Azam seperti sudah terhipnotis oleh Niken. Azam masuk ke dalam rumah Niken. Ia memandangi seisi rumah Niken setelah berada di dalam. Niken perlahan menutup kembali pintunya, membuat Azam sedikit terjingkat karena kaget. Loh, kok ditutup sih Mbak Niken? Gak enak kalau ada yang melihat. Tidak apa mas, tidak akan ada yang melihat. Silahkan duduk mas. Saya ambilkan minum. Azam pun duduk. Tak lama Niken keluar dari dapur membawa secangkir teh hangat serta cemilan untuknya. Mbak Niken bukannya tinggal di kilometer 37 ya? Iya mas, di sana rumah orang tua saya. Kalau ini rumah saya sendiri. Oh, tapi kok saya baru tahu kalau di sini ada rumah ya? Saya sudah lama kok mas tinggal di sini. Mungkin masnya tidak lihat karena tertutup oleh tanaman tebu dan pepohonan lainnya. Oh, mungkin ya. Saya juga jarang kemari sih, jadi saya kurang paham daerah sini. Mbak Niken tinggal sendiri? Iya, mas. Suami saya sudah lama meninggal. Oh, jadi Mbak Niken ini janda? Batin Azam sambil senyum-senyum sendiri. Apa tidak apa-apa kalau saya di sini? Tidak apa-apa. Silahkan diminum, mas. Azam menyeruput perlahan teh yang telah Niken buatkan. Usai meminum teh itu, Azam merasa ada sesuatu yang berbeda dari dalam tubuhnya. Ada dorongan lain yang membuatnya jadi sangat menginginkan Niken yang tengah duduk di hadapannya. Dengan sigap, Niken membalas dan segera membimbingnya masuk ke dalam kamar, dan Azam pun melakukan perbuatan terlarang di sana untuk pertama kalinya. Tanpa Azam sadari, sudah seharian ia berada dan beraktivitas di kamar Niken. Mbak, sudah hampir larut malam, saya pulang dulu ya. Nanti saya dicari sama tuan saya. Maaf saya telah. Niken memeluknya kembali. Aku suka sekali kok mas. Mas tinggal di sini saja ya bersama saya. Tapi, aku yakin Tuan Linggar tidak akan keberatan. Niken kembali mempererat pelukannya, dan tidak memberi kesempatan Azam untuk melepaskan dirinya. Azam benar-benar terbuai dengan keadaan itu. Ia jadi kehilangan akal sehatnya. Ia tak ingat apa-apa lagi. Ia hanya bisa menikmati sisa-sisa kekuatan yang ia punya untuk terus bercinta dengan Niken. Hingga tepat di tengah malam, Azam mulai merasa ada yang ganjal dengan Niken. Azam meraba bagian bawah tubuh Niken dalam keadaan gelap. Azam merasa tubuh Niken telah berubah. Azam merasa ada tubuh Niken Jeti dipenuhi sisik yang mengelupas setiap kali ia usap. Azam meraba lebih ke bawah lagi. Betapa terkejutnya dia karena dia tidak mendapati adanya kaki Niken di sana. Kaki-kaki Niken berubah menjadi seperti ekor yang sangat besar. Dan yang lebih membuatnya panik, kini Niken bukan lagi memeluknya, namun lebih kemelilitkan tubuhnya pada tubuh Azam. Azam mulai sadar, jika sosok yang sedang bersenggama dengannya kali ini bukanlah seorang manusia melainkan seekor ular yang sangat besar. Azam berusaha untuk melepaskan dirinya dari lilitan Niken, namun sebesar apa ia berusaha ia tetap tidak bisa. Tubuh Niken semakin kuat melilitnya, membuat Azam semakin sulit untuk bernafas. Di tengah gelapnya ruangan itu, terdengar suara gelak tawa Niken yang tak lain adalah sosok Nyai Wingit. Hahaha, luar biasa sekali kamu anak muda. Aku sangat suka dengan permainanmu. Dan sekarang saatnya akan aku hisap seluruh sari-sari kehidupanmu untuk menambah kekuatan pada diriku. Apa? Siapa kamu sebenarnya? Ucap Azam merasa sedikit lega karena tubuh ular itu telah lepas dari tubuhnya. Hahaha. Tiba-tiba ada cahaya entah asalnya dari mana.
menerangi ruangan yang semula terlihat gelap. Ajam memperhatikan benar-benar sosok makhluk yang berada di hadapannya itu. Sosok ular besar sedang meliuk-liuk di depannya. Makhluk itu memiliki kepala dan tangan manusia yang sangat cantik jelita. Namun pada area pinggul ke bawah tubuhnya berganti dengan tubuh ular yang besar dan memiliki sisi. Manusia bodoh, aku adalah junjungan tuanmu. Dan kamu adalah calon tumbal yang telah mereka berikan untukku. Untuk menambah kekuatan padaku, dan untuk menambah kekayaan untuk mereka. Tidak mungkin, Tuan Linggar tidak mungkin melakukan itu. Azam meraba-raba pakaiannya. Ia berniat ingin segera memakainya dan berlari pergi dari hadapan ular itu. Namun ia tidak dapat menemukan satupun pakaiannya di sana. Hahaha, sekarang kamu bersiap-siaplah. Karena aku akan segera menghisapmu. Bukankah kamu suka hidup bersamaku? Malam ini akan kuwujudkan impianmu. Aku akan menjadikanmu budakku mulai malam ini. Tidak, tidak. Azam turun dari ranjang dan berlari menuju pintu. Ia berusaha membuka pintu, namun tidak bisa. Sementara makhluk itu terus saja tertawa. Ekornya mengibas ke sana kemari. Azam semakin ketakutan. Ia coba mendobrak pintu itu, namun ia kalah cepat dengan